Banjir bandang menerjang puluhan hektar persawahan warga di Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci. Ulat gerayak dan belalang resahkan petani sayur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Satres Narkoba Polres Jambi hancurkan 8 base camp penyalahgunaan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 7 Juli 2024. Selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasya Laga. Dan saya Karani Utari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, banjir bandang menerjang puluhan hektar persawahan warga di Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci. Banjir bandang yang membawa material batu, pasir, dan kayu itu mengakibatkan lahan persawahan warga terancam tidak dapat digarap kembali. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci mengakibatkan terjadinya banjir bandang yang menerjang puluhan hektar area persawahan milik warga di Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci. Banjir bandang yang membawa material batu, pasir, dan kayu itu mengakibatkan lahan persawahan warga terancam tidak dapat digarap kembali. Kondisi ini diperparah dengan saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik. Salah seorang petani, Malvinas, mengatakan sekitar 20 hektar lahan persawahan warga terancam tak dapat digarap kembali karena tertutup material batu, pasir, dan kayu yang dibawa banjir. Hal itu sangat merugikan petani yang sebentar lagi memasuki musim tanam. Akibat banjir bandang di Kecamatan Siulak Mukai dari Desa Tebing Tinggi ke arah Desa Mukai Pintu, di sini batu-batuan yang berada di dalam sungai maka melimpah ke dalam sawah, masuk ke dalam sawah para petani di sini, yang mana lebih kurang untuk tafsiran kita itu sekitar 20 hektar. Malvinas menambahkan saat ini para petani telah melakukan penyemaian bibit benih padi untuk memasuki musim tanam baru. Dengan kondisi lahan yang tertutupi material banjir, membuat petani terpaksa harus menunda masa tanam. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Akibat serangan hama belalang dan ulat gerayak di musim peralihan ini, saudara, membuat petani sayur resah. Sebagian petani sayur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini pun terancam merugi. Di awal musim kemarau di bulan Juli 2024 ini, sejumlah petani sayur di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluhkan adanya gangguan hama ulat gerayak dan belalang. Kedua hama ini menyerang daun sayuran yang mulai tumbuh atau yang sudah tumbuh sehingga mengurangi hasil panen sayur. Seorang petani sayur, Arif, mengatakan hama mulai menyerang tanaman di usia sekitar 1 bulan. Daun dari tanaman sayur akan berlubang dan menjadi rusak dan mati apabila sudah dihinggapi hama. Serangan hama di Desa Lagan tersebut telah merusak kebun sayur seluas sekitar 1/4 hektar. Untuk meminimalisasi kerugian, sebagian petani sayur terpaksa menggunakan campuran larutan obat nyamuk dan kapur barus guna membasmi hama. Selain itu, di musim peralihan saat ini, para petani harus lebih ekstra dalam merawat tanaman sayur. Hamanya kalau misalnya lagi pertama-tama nanam belum naik, jangkrik, ada jangkrik, itu yang yang makannya. Ulat juga. Ulat juga. Ulat gerayak gitu ya. Gerayak. Para petani sayur di Desa Lagan Ulu berharap pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memberi bantuan obat pembasmi hama gratis sehingga permasalahan hama ulat ini dapat teratasi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, Pemkab Jambi menyediakan racun pembasmi hama padi seperti tikus dan keong. Petani yang berhak menerima bantuan ini merupakan petani yang tergabung dalam kelompok tani.
Menyikapi hama yang saat ini menyerang tanaman padi para petani, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyediakan racun pembasmi hama molluscicida. Racun pembasmi hama itu untuk mengendalikan hama keong dan rodentisida cresnacum yang digunakan untuk membasmi hama tikus. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi Paruhuman Lubis mengatakan, untuk ketersediaan racun hama dipastikan mencukupi kebutuhan para petani. Apabila persediaan kosong, maka pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan kembali mengajukan penambahan racun pengendalian hama kepada pemerintah Provinsi Jambi. Bantuan racun hama ini hanya diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani. Punya kelompok tani juga. Ya memang berdasarkan kelompok tani. Tapi saya yakin nanti pun kalaupun tidak, kalau hanya sekedar untuk membantu racun tikus atau apa, mungkin bisa kita akomodir. Satu orang berapa? Atau per hektar ya? Tergantung daripada permohonan daripada petani yang memang ada di sana pengawas penyakit. Paruhuman Lubis menambahkan sebelum racun hama diberikan kepada petani, tim Satgas dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura akan terlebih dahulu mengecek persawahan petani yang terserang hama. Racun pembasmi akan disalurkan kepada kelompok tani setelah dilakukan verifikasi di lapangan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi terkait darurat narkoba, Saudara, 8 base camp yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dihancurkan oleh Satres Narkoba Polres Muaro Jambi. Lokasi base camp yang ditemukan polisi tersebut jauh dari pemukiman rumah warga. Sepanjang bulan Juni 2024 lalu, selain mengamankan para pelaku dan barang bukti seperti narkoba jenis sabu, Satres Narkoba Polres Muaro Jambi juga telah menghancurkan 8 pondok atau base camp yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. 8 base camp ini tersebar di wilayah hukum Polres Muaro Jambi, diantaranya di Kecamatan Sekernan, Marosebo, dan Kecamatan Jambi Luar Kota. Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bramwidarso mengatakan, lokasi base camp yang dihancurkan petugas tersebut jauh dari pemukiman rumah warga. Pada prinsipnya kami kalau untuk memantau ulang kami mengandalkan dari masyarakat. Jadi karena kami kekurangan personil, jadi kami pun ibaratnya harusnya tidak tahu di situ ada base camp. Benar-benar di tengah hutan. Mungkin pada dokumentasinya nanti kami share, itu benar-benar tengah kebun atau tengah hutan, jadi jauh sekali dari jalan umum. Polisi meminta warga berperan aktif melaporkan apabila menemukan base camp yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Sejumlah base camp yang telah dihancurkan polisi tersebut merupakan hasil dari laporan warga. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Aksi vandalisme atau perbuatan merusak aset milik daerah di area kuliner UMKM Muara Bulian mendapat kecaman keras dari pemerintah Kabupaten Batanghari. Kini Pemkab tengah mencari bukti guna mengambil langkah hukum untuk penyelesaian persoalan tersebut. Perbuatan pengerusakan terhadap aset daerah Batanghari kembali dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, di mana stiker bergambarkan wajah Bupati dan Wakil Bupati Batanghari yang terpampang pada pintu ruko di lokasi kuliner UMKM dicoret menggunakan cat hitam. Padahal area kuliner yang berada di Kecamatan Muara Bulian ini masih terbilang baru, mengingat baru 1 tahun lalu diresmikan oleh pemerintah daerah untuk mengakomodir pelaku usaha kecil berjualan. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Batanghari Marta Dinata mengaku sangat menyayangkan dan mengutuk keras atas aksi vandalisme atau pengerusakan tersebut. Pihaknya pun kini tengah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melengkapi bukti dan melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian. Dinamakan Kito yang sudah dibangun dengan uang rakyat juga. Nah, kami sangat mengutuk keras itu terjadinya aksi-aksi vandalisme itu. Marta juga menyebutkan, langkah hukum perlu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum pelaku dari pengerusakan, sehingga ke depan aset-aset milik pemerintah dapat terjaga. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
KPU Sarolangun klaim capaian coklit telah 99,9%. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, memasuki pekan kedua tahapan Pilkada Serentak 2024, Pantarlih Bugo baru menyelesaikan coklit 92,23%. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Muhriandi. Selamat sore, Muhriandi. Apa saja kendala yang dihadapi Pantarlih dalam melakukan coklit, Muhriandi? Baik, dapat kami sampaikan informasi seputar tahapan pilkada pada tahun 2024 ini di Kabupaten Bungo. Seiring dengan proses pencocokan dan penelitian atau tertib di Kabupaten Bungo, kendala yang sering dihadapi dari Pantarlih yang kami himpun di lapangan. Pertama, Pantarlih sering mengalami aplikasi error. Aplikasi coklik error saat petugas Pantarlih melakukan coklik di lokasi rumah ataupun door-to-door dari daerah yang dituju oleh petugas Pantarlih. Kemudian Pantarlih juga mengalami sulitnya menemui warga yang untuk dilakukan coklik, di mana warga tersebut sering kebanyakan warga bekerja di luar Kabupaten Bungo, bahkan sehari atau sampai 3 hari baru kembali ke rumah, sehingga Pantarlih terpaksa menunda, bahkan proses pencoklikan tertunda sehari atau 2 hari. Kemudian ada juga kendala yang dihadapi pada Pantarlih di lapangan saat mencoklik, yakni terhadap pindah datang pada pemilih yang terdaftar pada pemilu 14 Februari kemarin. Pemilih terdaftar saat melakukan pemilihan di TPS. Namun pada coklik pilkada ini pemilih tersebut tidak berada lagi di lokasi atau di Kabupaten Bungo. Bahkan pemilih tersebut tidak ada melakukan pelaporan terhadap RT maupun RW, sehingga pemilih terpaksa menunda melakukan coklik. Dari kondisi tersebut, Pantarlih juga berkoordinasi dengan PPS, PPK, bahkan dari KPU Bungo sendiri sudah melakukan antisipasi dengan melakukan bahkan menghubungi pemilih tersebut apakah masih memilih di Kabupaten Bungo atau pindah domisili ke daerah lain. Bahkan dari pihak KPU Bungo sendiri mengimbau pemilih bagi yang ingin pindah datang atau pindah memilih di Kabupaten Bungo harus melapor ke RT maupun RW setempat. Demikian. Baik, selain upaya menghubungi para masyarakat agar datanya sesuai dan juga mensosialisasikan terkait adanya coklit ini, apakah ada upaya lain yang dilakukan Pantarlih, Muhriandi, agar pencoklitan sesuai target yang ditetapkan? Baik, dapat kami sampaikan juga antisipasi lain dari Pantarlih sendiri, bahkan juga mencocokkan data pemilih yang sebelumnya pernah memilih di Kabupaten Bungo dengan saat ini, di mana pemilih yang dituju tidak ada lagi berdomisili, sehingga pemilih tidak lagi mencoklik. Bahkan informasi dari pihak RT atau RW ada juga sebagai pemilih sudah melaporkan bahwa tidak lagi berdomisili di Kabupaten Bungo. Bahkan ada juga pemilih yang tidak melaporkan keberadaan mereka di Kabupaten Bungo, sehingga pencoklikan ini menunggu informasi bahkan validasi dari PPK atau PPS, apa langkah-langkah selanjutnya akan nanti dilakukan pihak PPS atau PPK, bahkan dari KPU sendiri akan mengambil langkah-langkah supaya data tersebut bisa valid pada sesuai dengan DPT yang ditentukan dari KPU Bungo. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Muhriandi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, proses dan progres pencocokan dan penelitian coklit data pemilih di wilayah Kabupaten Sarolangun telah mencapai 99,9%. Jumlah itu tersebar di 149 desa dan 9 kelurahan.
Realisasi pencocokan dan penelitian coklit memasuki pekan kedua. Di Kabupaten Sarolangun, proses dan progres coklit telah mencapai 99,9%. Jumlah itu tersebar di 149 desa dan 9 kelurahan, serta 541 tempat pemungutan suara. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Perencanaan Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan, pelaksanaan tahapan coklit daftar pemilih melibatkan 827 petugas Pantarlih dengan sasaran 212.806 orang. Proses coklit merupakan langkah penting untuk memastikan validasi dan akurasi data pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap Pilkada serentak tahun 2024. Secara hari ini udah 11 hari kerja, kita udah progres di 943, progres di 69,99%. Itu alhamdulillah dari total 541 TPS, sekarang TPS yang sudah 100% itu sebanyak 75 TPS. Edi Zamra menambahkan proses coklit akan terus dilakukan hingga 24 Juli mendatang. Petugas Pantarlih diimbau untuk berhati-hati dalam proses coklit di lapangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, capaian coklit di Kabupaten Tebo baru 70%. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Intizam. Halo, selamat sore Intizam. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pantarlih dalam melakukan coklit? Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore Intizam. Halo, selamat sore. Baik Intizam, apa saja kendala yang dihadapi Pantarlih dalam melakukan coklit Intizam? Ya baik, pemirsa TVRI Jambi, saat ini tahapan pencocokan data pemilih untuk dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh petugas Pantarlih ini mulai sejak tanggal 24 Juni kemarin masih terus berlangsung hingga memasuki minggu kedua. Capaian coklit di Kabupaten Tebo di angka 70% di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Namun menurut data secara manual, angka capaian coklit di Kabupaten Tebo ini mencapai 80%. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menyampaikan memang ada sedikit gangguan sehingga data secara manual tidak sinkron dengan data secara menggunakan aplikasi e-coklit yang terjadi saat ini. Selain itu, selama proses pencoklitan yang dilakukan oleh petugas Pantarlih, KPU Kabupaten Tebo juga mengaku ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas Pantarlih di lapangan, selain kendala wilayah yang terbilang jauh dan juga sinyal maupun juga kendala tidak sinkronnya administrasi kependudukan bagi pemilih yang ada di Kabupaten Tebo. Juga selain itu juga petugas Pantarlih ini sulit menemui beberapa pemilih yang ada di Kabupaten Tebo. Ya, demikian. Baik Intizam, dengan berbagai kendala yang dihadapi, kemudian apa yang menjadi upaya dilakukan oleh Pantarlih agar tahapan pencoklitan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan? Ya, agar target pencoklat ini sesuai dengan waktu yang ditentukan pada tanggal 24 Juli mendatang, pihak KPU Kabupaten Tebo terus menggelar monitoring kinerja Pantarlih di lapangan. Monitoring dilakukan secara intensif untuk memastikan proses coklit berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur. Selain itu, tujuan juga dari monitoring untuk seluruh pemilih tercatat daftar sebagai pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
Baik, Intizam, terima kasih atas laporan Anda dan selamat sore, selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, keberhasilan dalam belajar sebagian besar ditunjang oleh minat baca. Budaya gemar membaca merupakan cermin kemajuan suatu bangsa. Minat membaca juga menjadi peran penting dalam menunjang perkembangan pendidikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Melalui membaca, setiap individu dapat memperoleh informasi atau pesan yang diberikan oleh pemberi informasi melalui buku, media cetak, dan elektronik. Karena itu, perlu adanya buku-buku bacaan yang memadai untuk menambah nutrisi otak. Buku-buku ini dapat diakses melalui berbagai macam perpustakaan, baik perpustakaan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan umum. Di Kota Jambi, berbagai strategi dilakukan untuk mewujudkan inovasi dalam meningkatkan literasi masyarakat, salah satunya di Perpustakaan Daerah Kota Jambi. Perpustakaan Daerah Kota Jambi memiliki bahan pustaka yang beraneka ragam dari berbagai sumber. Peran pustakawan dalam memberikan pelayanan secara teknis seperti pengembangan perpustakaan dan pelayanan pemustaka menjadi strategi yang terus dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Untuk kegiatan kita di masyarakat, kita selalu bekerja sama dengan sekolah-sekolah, SD maupun SMP, kemudian masyarakat. Itu ada mobil perpustakaan keliling kita juga turun ke RT masyarakat, kemudian ke sekolah-sekolah sesuai dengan jadwal. Kemudian ada kegiatan juga di taman-taman, itu tempat-tempat baca yang kita sediakan di dalam wilayah Kota Jambi ini. Tak hanya itu, untuk memberikan suasana yang bervariasi ketika membaca, Perpustakaan Daerah Kota Jambi juga menyediakan pojok baca digital di berbagai tempat keramaian masyarakat yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang berkunjung. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Kemampuan literasi atau minat baca harus dibudayakan sejak usia dini. Menumbuhkan minat baca anak sejak kecil merupakan faktor utama agar anak dapat mengeksplorasi potensi dan bakat yang dimiliki. Ini 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional, sekaligus bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia, yakni organisasi yang menaungi profesi pustakawan di Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi para pustakawan di seluruh Indonesia yang telah mengelola perpustakaan kepada para pemustaka atau peminjam buku. Hari peringatan ini juga dapat mengingatkan kita pentingnya profesi pustakawan di Indonesia. Para pustakawan telah memberikan yang terbaik untuk Indonesia dalam dunia literasi, perpustakaan, dan informasi. Selain itu, peringatan ini juga menjadi momentum bagi para pustakawan untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru dalam mengembangkan perpustakaan di Indonesia. Kemampuan literasi atau minat baca harus dibudayakan sejak usia dini. Menumbuhkan minat baca anak sejak kecil merupakan faktor utama agar anak dapat mengeksplorasi potensi dan bakat yang dimiliki. Hal ini menjadi perhatian bagi pustakawan di Perpustakaan Kota Jambi yang menyediakan fasilitas khusus ramah anak dan suasana membaca yang kondusif bagi anak-anak. Salah satu inovasi yang dilakukan para pustakawan adalah memberikan suasana membaca buku dengan kegiatan yang menarik, yakni layanan membaca buku bergambar bagi pengunjung anak-anak. Dengan adanya perpustakaan ini menurut saya sangat membantu karena saya bisa ke sini untuk mencari buku referensi, saya mencari buku novel atau buku pelajaran yang ingin saya pelajari. Sejauh ini selama saya datang ke sini, buku-bukunya sangat lengkap, referensi yang saya ingin cari bisa saya dapat. Juga di sini tempatnya sangat nyaman. Pustakawan berperan penting untuk menjaga dan menjamin kenyamanan pembaca maupun pengunjung. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas ruang baca yang lengkap serta sarana yang memadai. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan.
7 Juli ditetapkan sebagai Hari Pustakawan. Terkait hal itu, pemerintah akan terus meningkatkan minat baca anak sebagai upaya mencerdaskan bangsa. 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Pustakawan. Ini menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi dan peran pustakawan sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa. Terkait Hari Pustakawan ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi terus berupaya meningkatkan minat baca para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Melalui membaca bisa menambah literasi dan pengetahuan dan membuka cakrawala pandang terhadap berbagai hal. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Arzi Effendi mengatakan, sebagai upaya meningkatkan minat baca, pihaknya membuat pojok baca di setiap taman di Kota Jambi. Selain itu, pihaknya mengadakan perpustakaan keliling. Perpustakaan Kota Jambi juga berupaya menciptakan metode membaca yang menyenangkan, sehingga anak lebih suka dan tertarik untuk membaca. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pawai obor sambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah di Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Iring-iringan pawai obor mewarnai sudut Kota Jambi. Salah satunya di kawasan RT 19 Kelurahan Simpang Rimbo, Alam Barajo. Ratusan warga antusias mengikuti pawai obor sambil melantunkan sholawat Nabi. Beginilah suasana pawai obor yang dilakukan warga RT 19 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Iring-iringan pawai obor dimulai dari pintu masuk perumahan hingga berakhir di musola Baitul Latif. Sepanjang perjalanan, para peserta yang terdiri dari anak-anak hingga dewasa ini antusias mengikuti pawai obor sambil mengumandangkan sholawat Nabi dan salam. Selain sebagai tradisi, pawai obor menyambut Tahun Baru Islam ini juga merupakan bentuk rasa syukur warga atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang tokoh agama RT 19, Ustadz Muhammad Riko Perdana Putra, mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai muhasabah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Saat ini kami dari Musola Baitul Latif dari RT 19, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, melaksanakan pelaksanaan atau perayaan kegiatan 1 Muharram 1446 Hijriah. Adapun kegiatan kami mulai dengan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pawai obor anak-anak, kemudian setelah finish di musola kami lanjutkan dengan salat isya, dan insya Allah sebentar lagi akan kami isi dengan tausiah pelaksanaan 1 Muharram 1446 Hijriah ini. Usai menggelar pawai obor, warga berkumpul di musola Baitul Latif untuk sholat isya berjamaah dan mendengarkan tausiah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan masyarakat di Kabupaten Bungo mengikuti pawai obor sambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Pawai obor mengelilingi kota Muarabungo itu dilepas oleh Bupati Bungo Pasuri. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar pawai obor menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Pawai obor yang diikuti oleh ratusan masyarakat itu dilepas oleh Bupati Bungo Masuri. Masuri mengatakan, pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah ini merupakan bentuk takzim sekaligus pengenalan sejarah dan budaya Islam kepada generasi muda. Selain meningkatkan silaturahmi, pawai obor juga memberikan manfaat bagi persatuan dan kesatuan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bungo. Pawai obor telah menjadi agenda rutin yang digelar pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyambut Tahun Baru Islam. Pawai obor tak hanya digelar di seputaran kota Muarabungo, namun juga di setiap kecamatan dan dusun. Tahun Baru Hijriah 1446 Hijriah
Mari kita kita jalani hidup ini, kita evaluasi sejauh mana, terutama diri kita, ketaatan kita, kemudian tujuan hidup kita, apa yang sudah kita capai, mudah-mudahan ke depan tentu lebih baik lagi, termasuk Kabupaten Bungo ini. Pawai obor ini diikuti antusias oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak, remaja, dan dewasa. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Selain menggelar pawai obor, pemerintah Kabupaten Bungo juga menggelar zikir dan doa bersama dalam menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Bupati Bungo Mansuri mengajak masyarakat untuk introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar berbagai kegiatan dalam menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Selain menggelar pawai obor, pemerintah Kabupaten Bungo juga menggelar zikir dan doa bersama. Acara yang digelar di pelataran rumah dinas Bupati Bungo itu diikuti oleh unsur Forkompimda dan masyarakat Kabupaten Bungo. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Mansuri mengatakan, Tahun Baru Islam 1446 Hijriah ini harus dimaknai sebagai momentum muhasabah atau introspeksi dan transformasi diri menjadi lebih baik. Namun saat ini kita maknai perpindahan pada hari ini, kita maknai tentu ini merupakan muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya bentuk ibadah kita, sejauh mana ibadah kita, kedekatan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dan doa bersama yang diawali tausiah ini dipimpin oleh Kakan Kemenak Bungo. Dalam tausiahnya, Kakan Kemenak Bungo mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk menjadikan momentum pergantian Tahun Baru Islam 1446 Hijriah untuk introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, ratusan pelajar dan juga warga Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, menggelar pawai obor keliling kampung pada Sabtu malam. Diikuti ratusan pelajar dan warga, pawai obor digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah di Desa Tuo Ilir berlangsung meriah. Para pelajar dan warga rela berjalan kaki berkeliling kampung, membawa obor sambil mengumandangkan sholawat. Pawai obor ini sudah menjadi agenda tahunan warga Desa Tuo Ilir. Ini dilakukan sebagai ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur dalam menyambut Tahun Baru Islam. Kepala Desa Tuo Ilir, Eli Suhairi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Tuo Ilir yang antusias mengikuti pawai obor berkeliling kampung guna menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Eli menjelaskan peringatan Tahun Baru Islam selain meningkatkan tali silaturahim antar sesama, dirinya berharap juga bisa mewujudkan kehidupan yang lebih bermakna di masa yang akan datang dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam ini juga ke depan diharapkan lebih meriah lagi. Usai menggelar pawai obor keliling kampung, ratusan warga Desa Tuo Ilir dan para pelajar juga mengikuti tablik akbar serta doa bersama yang diadakan di Masjid Zahrul Falah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris melepas parade kapal hias dalam rangka Festival Batanghari tahun 2024. Informasi lainnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, Gubernur Al-Haris melepas parade kapal hias dalam rangka Festival Batanghari tahun 2024. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan sektor pariwisata daerah. Pariwisata menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan. Mengembangkan dan memberdayakan sektor pariwisata
menjadi upaya strategis yang terus dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Upaya itu telah dilakukan pemerintah Provinsi Jambi melalui revitalisasi dan promosi objek wisata unggulan daerah, khususnya untuk kemajuan pariwisata di sepanjang kawasan Sungai Batanghari. Hal tersebut ditekankan Gubernur Jambi Al-Haris saat melepas parade kapal hias dalam rangka penyelenggaraan Festival Batanghari tahun 2024. Al-Haris mengatakan parade kapal hias bukan hanya menjadi wadah untuk mengajak masyarakat menjaga kelestarian Sungai Batanghari. Namun, parade kapal hias juga menjadi salah satu upaya strategis untuk menarik minat wisatawan datang ke Jambi. Penyelenggaraan Festival Batanghari yang terus digulirkan setiap tahun ditargetkan dapat meningkatkan sektor pariwisata yang menyimpan banyak sejarah peradaban. Memiliki beragam budaya, kearifan lokal hingga kekayaan alam yang tak ternilai menjadi aset daerah untuk memenangkan kompetisi pariwisata global. Kita juga dalamnya ada menggelar karnaval ataupun festival perahu hias. Nah, ini kan dari seluruh daerah UPD dengan masing-masing punya filosofi yang berbeda. Ya. Al-Haris berharap penyelenggaraan Festival Batanghari dapat memberikan kesadaran pada masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan, khususnya dalam menjaga kebersihan Sungai Batanghari yang mewarisi berjuta kebudayaan. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menggelar Festival Seni Tradisi tahun 2024. Kegiatan itu bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Kita mulai, ya, kita langsung mau bagi-bagi hadiah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Provinsi Jambi Sabtu malam menggelar Festival Seni Tradisi tahun 2024. Kegiatan itu digelar di ruang terbuka hijau Putri Pinang Masa, Kota Jambi. Festival tradisi ini merupakan bagian dari Festival Batanghari yang mengangkat kembali budaya dan tradisi di setiap kabupaten kota. Hal itu bertujuan untuk melestarikan dan mengenalkan adat dan budaya Jambi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Hal itu selaras dengan tema Festival Batanghari, semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris mengatakan, Provinsi Jambi memiliki ragam seni dan budaya yang masing-masing terdapat di sejumlah daerah. Seni dan budaya daerah itu harus selalu dilestarikan agar keberadaannya tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Pelestarian seni dan budaya di Provinsi Jambi menjadi tanggung jawab seluruh pihak termasuk masyarakat. Hesnidar Haris berharap pelestarian tradisi budaya dan seni terus digencarkan agar generasi milenial turut mencintai seni dan kebudayaan Provinsi Jambi. Tadi kita menyaksikan banyak penampilan dari kabupaten kota, 6 kabupaten, besok dilanjut 5 kabupaten. Di sini kelihatan bahwa berbagai tradisi ada di daerah Provinsi Jambi, di wilayah-wilayah termasuk di kampung-kampung. Ini yang perlu kita lestarikan. Sebagian itu sudah hilang, jadi kita bangkitkan kembali karena itu penuh dengan makna. Kemudian menunjukkan bahwa betapa bijaknya orang dulu. Nah, itu yang perlu kita lestarikan, dan ini juga sesuatu yang unik, yang sangat menarik, yang juga bisa menarik wisatawan untuk hadir ke Jambi karena ketertarikan dengan budayanya. Kepala Disbudpar Provinsi Jambi Imron Rosadi mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya. Selain untuk menggali lebih dalam nilai-nilai adat dan budaya di Provinsi Jambi, kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan mengenalkan adat dan budaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Tujuan kita tidak lain bukan untuk melestarikan seni tradisi yang ada di kabupaten kota, seni tradisi yang ada di Provinsi Jambi. Nah, ini tujuan utama kita. Yang kedua, untuk memperkenalkan seni tradisi kepada generasi milenial, terutama generasi Z, karena kalau kita tidak memperkenalkan, kita khawatir seni tradisi ini akan hilang. Nah, ini mungkin yang kedua.
Yang ketiga, tujuan kita menampilkan pagelaran seni tradisi ini adalah agar seni tradisi kita ini bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Yang kita khawatirkan itu adalah seni tradisi dari luar menjadi tuan rumah di daerah kita. Festival seni tradisi ini mendapat apresiasi oleh pengamat penyajian Festival Tradisi Provinsi Jambi, Jafar. Jafar mengatakan kegiatan ini memberikan dampak positif untuk keberlangsungan seni dan budaya, serta regenerasi budayawan di Provinsi Jambi. Ini bagus karena mengangkat tradisi ya. Jadi banyak tradisi kita yang sebenarnya tidak pernah diketahui dan sudah ada yang hampir punah juga. Maka dengan adanya cara ini tradisi kita yang hampir punah itu bisa terangkat kembali. Berarti memperkaya ya. Memperkaya. Artinya menggali lagi Pak ya? Iya. Jadi terungkap kembali karya. Nah, memang ini kami ini sebagai dewan pengamat ya, bukan dewan juri. Karena tradisi itu tidak bisa dinilai, tidak bisa dilombakan, maka diamati. Yang diamati itu adalah penampilannya. Ya, penampilannya menarik apa tidak, ya kan? Ada kreativitas di dalam dunia kepanggungan. Tapi tradisinya tidak bisa kita nilai. Penyelenggaraan Festival Seni Tradisi yang dilaksanakan setiap tahun ini ditargetkan dapat meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sungai Petani Kerambah Jaring Apung sekecamatan Jambi luar kota. Sedekah kampung menjadi momentum positif untuk mengingatkan masyarakat tentang arti penting memelihara dan melestarikan lingkungan. Pemerintah Provinsi Jambi mendukung budidaya ikan kerambah jaring apung sungai dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ketahanan pangan daerah. Melalui organisasi perangkat daerah terkait, pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya membantu petani budidaya ikan untuk meningkatkan hasil produksi serta menjaga keberlangsungan sektor perikanan. Hal itu ditekankan Gubernur Al-Haris saat menghadiri sedekah kampung turun ke Sungai Petani Kerambah Jaring Apung sekecamatan Jambi luar kota di Desa Pematang Jering. Al-Haris mengatakan, tantangan terbesar saat ini yakni tentang kebersihan Sungai Batanghari. Berbagai persoalan lingkungan sangat mempengaruhi kualitas air yang akhirnya berdampak pada hasil produksi. Menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga Sungai Batanghari menjadi langkah yang harus terus didorong agar kelestarian sungai terpanjang di Pulau Sumatera ini selalu memberikan kebermanfaatan yang besar bagi daerah. Al-Haris menekankan, sedekah kampung turun ke sungai para petani kerambah jaring apung merupakan momentum yang tepat untuk mengingatkan masyarakat tentang arti penting memelihara dan melestarikan lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan. Tradisi kita ini, tradisi turun ke sungai, ya sedekah negeri ini penting. Setiap kita mulai apapun usaha kita, itu penting. Karena sedekah negeri itu adalah bagian dari doa-doa kita. Agar apa yang kita buat, ya Allah mudahkan, rezeki Allah limpahkan. Al-Haris berharap sedekah kampung turun ke sungai dapat menginspirasi para petani kerambah jaring apung lainnya untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang berkesinambungan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Guna memperluas digitalisasi sistem pembayaran dengan metode unkonvensional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar opening ceremony dan pelepasan peserta KRIS Jelajah Indonesia Provinsi Jambi tahun 2024 di ruang terbuka hijau Putri Pinang Masak, Pasar Kota Jambi pada Minggu pagi. Disampaikan oleh banyak hari. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar opening ceremony dan pelepasan peserta KRIS Jelajah Indonesia Provinsi Jambi tahun 2024 di ruang terbuka hijau Putri Pinang Masak, Pasar Kota Jambi Minggu pagi.
Kegiatan yang serentak dilaksanakan seluruh kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia ini bertujuan untuk perluasan digitalisasi sistem pembayaran dengan metode unkonvensional. Para peserta akan melakukan berbagai misi dalam rangka kampanye digitalisasi sistem pembayaran serta misi pembuatan konten digital kreatif. Digitalisasi sistem pembayaran yang dikampanyekan tidak hanya perluasan KRIS, namun juga BI Fast, Kartu Kredit Indonesia, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, elektronifikasi, cinta bangga paham rupiah, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta keamanan dan ketahanan siber. Peserta kompetisi KRIS Jelajah Indonesia 2024 terdiri dari 14 tim, dengan peserta berjumlah 39 orang. Ke-14 tim ini merupakan peserta pilihan yang telah lolos seleksi verifikasi sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Mukti Rigowo, mengucapkan selamat dan mengapresiasi 14 tim yang telah berhasil menjadi peserta KRIS Jelajah Indonesia Provinsi Jambi 2024. Secara umum, peserta merupakan masyarakat Provinsi Jambi dengan rentang usia generasi Y dan Z yang sudah memahami digital dan aktif di media sosial. Kolaborasi antara Bank Indonesia dengan para generasi muda yang kreatif dan inovatif ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem sistem pembayaran melalui perluasan akseptasi pembayaran digital. Sementara untuk tahapan kompetisi KRIS Jelajah Indonesia sudah dimulai sejak bulan Juni 2024 untuk pendaftaran dan penetapan peserta yang dilanjutkan dengan briefing peserta kompetisi hingga pelaksanaan kompetisi yang diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 7 dan 8 Juli 2024. Dalam kompetisi ini, peserta akan diajak berjelajah di berbagai lokasi strategis di Kota Jambi dan melakukan misi-misi terkait inisiatif kebijakan sistem pembayaran dengan memperebutkan hadiah. Untuk 3 tim terbaik dengan total hadiah 30 juta rupiah. Tim terbaik akan dinilai dari berbagai komponen, yaitu kecepatan, kuantitas, kualitas, kekompakan, dan kerjasama tim. Sebetulnya upaya kita untuk memperluas kampanye digitalisasi sistem pembayaran. Jadi selama ini memang kita sudah melakukan berbagai upaya untuk kampanye digitalisasi sistem pembayaran. Hanya sekarang Bank Indonesia secara khusus membuat kampanye yang unkonvensional, jadi ini tidak biasa. Sementara itu, para peserta diharapkan mengikuti kegiatan dengan semangat dan optimis dalam menjalankan semua misinya, dengan tetap menjaga kesehatan, kekompakan, dan keamanan bersama. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. PT Bank Syariah Indonesia TBK berikan hadiah kepada 9 nasabah pemenang Hujan Rezeki BSI Mobile. Para nasabah mendapat sejumlah hadiah menarik dari hasil undian berkat keaktifan menggunakan aplikasi BSI Mobile. PT Bank Syariah Indonesia TBK terus meningkatkan inklusi transaksi syariah untuk masyarakat melalui program Hujan Rezeki BSI Mobile periode 1 Oktober 2023 hingga 31 Maret 2024. Ini dilaksanakan guna memberikan penghargaan kepada seluruh nasabah Bank Syariah Indonesia area Jambi yang telah berperan aktif menggunakan aplikasi BSI Mobile. Pada program ini, 9 nasabah beruntung memperoleh undian Hujan Rezeki BSI Mobile berupa 1 unit motor yang diberikan kepada seorang nasabah dari KCP Rimbo Bujang, 2 unit telepon seluler untuk nasabah KC Jambi Patimura dan KCP Jambi Dr. Sutomo. Saldo tabungan emas sebesar 5 juta rupiah untuk 1 orang nasabah KCP Sungai Penuh dan saldo tabungan emas 1 juta rupiah masing-masing diberikan kepada 5 orang pemenang dari KC Jambi Gatot Subroto, KCP Jambi Hayam Wuruk, KCP Jambi UIN STS, KC Jambi Patimura, dan KCP Sarolangun. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Area Manajer Jambi Asbi Rahman Farid didampingi oleh Area Segmen Manajer BSI Area Jambi di salah satu hotel di Kota Jambi pada Sabtu kemarin 6 Juli 2024. Area Manajer BSI Area Jambi Asbi Rahman Farid mengatakan,
Undian Hujan Rezeki BSI Mobile merupakan bentuk apresiasi BSI kepada semua nasabah di seluruh Indonesia, khususnya nasabah BSI area Jambi yang senantiasa bertransaksi menggunakan BSI Mobile dalam transaksi sehari-hari, seperti transfer, isi pulsa handphone, listrik, dan transaksi lainnya. Hadiah utama yang ditawarkan 2 unit mobil. Pengundian berdasarkan keaktifan nasabah dalam penggunaan transaksi tersebut yang akan terakumulasi dalam bentuk poin yang diundi murni tanpa rekayasa. Di hari ini, alhamdulillah beberapa nasabah kami di wilayah Kota Jambi mendapatkan hadiah yang alhamdulillah cukup bagus juga. Jadi ada yang mendapatkan motor Vespa dan handphone iPhone dan beberapa hadiah lainnya. Tentunya acara ini kami selenggarakan tiap tahun untuk memberikan apresiasi kepada nasabah kita untuk penggunaan BSI Mobile dan fasilitas yang diberikan nasabah, khususnya untuk memudahkan layanan dan transaksi nasabah untuk bisa meningkatkan atau memberikan mudahan ya. Kenalkan, nama saya Rizky Cahaya Putri, saya dari nasabah dari KCP BSI Rimbo Bujang. Saya bersyukur sekali, berterima kasih banyak kepada Bank BSI karena saya mendapatkan hadiah berupa 1 unit motor Vespa. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bank BSI, semoga berjaya. Sudah mendapatkan hadiah dari Bank BSI Cabang Patimura. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi untuk para nasabah mendapatkan hadiah-hadiah yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bank BSI dengan menggunakan mobil BSI memperlancar usaha saya. BSI Mobile hadir sebagai sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual yang memberikan kemudahan transaksi finansial dan non-finansial sesuai nilai-nilai syariah. Hal ini sejalan dengan shifting preference masyarakat yang mulai beralih digital. Melalui BSI Mobile, nasabah bisa bertransaksi pembukaan rekening tabungan dan deposito, tarik tunai tanpa kartu ATM, pembiayaan multiguna, BSI Auto, transaksi pembayaran, top up e-wallet, Zswap, arah sholat maupun arah kiblat. Aisyar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Rastasya Laga. Dan saya Kirani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.